Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini saya sedikit tidak membahas dulu terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga, triwulan keempat, dan tambahan TPG 100% dalam THR dan gaji ke-13 ya, menjelang penutupan anggaran, karena saat ini sudah tanggal 22 Desember. Kalau tidak dicairkan maksimal besok 23 Desember, maka dengan menyesal kita harus menyatakan bye-bye dulu untuk TPG di tahun 2025 dan akan masuk ke carry over, yaitu pencairan mungkin di bulan Maret 2026. Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan hal tersebut karena memang itu ya mungkin sudah ada kebijakan yang sudah diatur gitu ya. Tapi Bapak Ibu Guru tidak perlu khawatir ya, pencairan akan tetap berlangsung ya. Hak-hak Bapak Ibu Guru akan didapatkan, hanya cuma itu tadi ya, metodenya mungkin sudah carry over karena sudah penutupan anggaran ya. Nah, pada video kali ini saya itu mau membahas terkait dengan simulasi gaji ASN termasuk guru ya dalam skema single salary, tapi yang saya simulasikan ini itu berbagai macam sumber tapi belum ada tunjangan kinerja ya. Artinya karena informasi yang beredar itu kalau single salary itu diterapkan di tahun 2026 itu juga berbasis kinerja. Jadi kalau kinerja pegawainya bagus, maka honorarium yang dia akan dapatkan atau reward yang dia akan dapatkan juga akan lebih besar. Dan tentu berbeda antara ASN yang satu termasuk guru ya dengan ASN yang lain, seperti itu. Nah, jadi yang pertama dulu bahwasanya kita ketahui ya bahwa single salary itu kan ini ya, penyatuan semua gaji maupun tunjangan ya. Jadi tidak ada lagi skema atau pencairan tunjangan-tunjangan yang lain gitu ya. Jadi disatukan menjadi satu gaji pokok dan seluruh tunjangan. Ini yang saya simulasikan itu berdasarkan kelas jabatan untuk transparansi dan sebenarnya keadilan gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ASN maupun Bapak Ibu guru yang lain itu ini berdasarkan mulai dari jabatan tertinggi hingga yang paling dasar ya. Jadi kalau kita lihat sistem sekarang itu multi komponen. Penghasilan ASN itu pada praktiknya itu tersusun dari beberapa pos. Misalnya gaji pokok, kemudian berdasarkan golongan dan masa kerja ya tentunya. Kemudian ada tunjangan melekat, yaitu ada tunjangan keluarga, jabatan, beras, dan lain-lain tergantung ketentuan. Juga ada tunjangan kinerja atau tukin ya, atau tunjangan sejenisnya yang berbasis kinerja atau kelas jabatan dan sangat bervariasi antara instansi. Nah, tunjangan profesi untuk jabatan tertentu misalnya guru ataupun TPG atau bahkan komponen lain juga bersifatnya lebih spesifik ya, misalnya insentif, honor tertentu sesuai dengan aturan dan seterusnya. Nah, konsekuensinya adalah jika struktur gaji ini bisa terlihat kecil pada gaji pokok, tetapi total take home pay bisa lebih besar karena banyak tunjangan dan sering kali beda antara instansi ataupun daerah. Nah, single salary atau gaji tunggal itu dalam konsep single salary itu berbagai tunjangan itu melebur dalam satu paket penghasilan utama yang umumnya ditentukan oleh grading atau kelas jabatan, kemudian faktor beban tanggung jawab, yang kemudian dikaitkan dengan kinerja. Jadi sejumlah pemberitaan itu menjelaskan bahwa single salary itu satu paket ya, yang menggabungkan gaji pokok plus tunjangan, bahkan insentif menjadi satu angka penghasilan bulanan. Nah, tujuannya kebijakannya itu biasanya menyederhanakan administrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi ketimpangan antar instansi yang selama ini dipengaruhi perbedaan tukin gitu. Nah, status kebijakannya ya, jadi sebelum saya membahas ini, jadi status kebijakan di dalam single salary itu di ruang publik tahun 2026 sering disebut sebagai target awal atau masa transisi. Ada pemberitaan yang mengaitkan wacana single salary dengan pembahasan pemerintah menjelang RAPBN tahun 2026. Namun, penting dicatat bahwa Kementerian Keuangan itu pernah menegaskan bahwa single salary itu tidak untuk diberlakukan pada tahun 2026 dalam waktu dekat, melainkan diarahkan dalam jangka menengah. Nah, jadi cara membaca isu itu kita harus hati-hati gitu ya Bapak Ibu guru ya maupun ASN. Di tahun 2026 itu lebih realistis dipandang sebagai fase pembahasan atau persiapan atau pilot atau transisi, bukan jaminan serentak berlaku penuh gitu. Nah, sebenarnya kalau tidak berlaku penuh itu
sejak tahun 2023 kalau nggak salah itu sudah ada instansi yang memang sudah menerapkan single salary, tapi belum semuanya. Kemudian kepastian implementasi itu sangat ditentukan oleh regulasi turunan, kemudian kesiapan data jabatan, kelas atau jabatan, desain penilaian kinerja, dan tentu kemampuan fiskal dari APBN. Nah, sehingga mengapa ada uji coba 15 instansi ya? Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi sebelumnya itu sudah ada single salary dan itu sudah diuji coba di 15 instansi. Nah, wacana single salary itu bukan hal baru. Pemerintah pernah menyampaikan skema ini sudah masuk tahap uji coba atau pilot di sejumlah instansi. Nah, media arus utama yang pernah memuat itu isi 15 instansi yang menjadi lokasi uji coba. Jadi makna pilot project ini bisa untuk menguji job grading dan konversi dari struktur lama ke struktur tunggal, kemudian menguji sistem pembayaran dan integrasi data, kemudian melihat dampak pada distribusi penghasilan, siapa yang naik atau turun, serta menguji mekanisme evaluasi kinerjanya. Nah, kemudian membaca tabel simulasi single salary yang kita tampilkan ini ya, yang ini Bapak Ibu guru maupun ASN yang lain. Nah, ini simulasi gaji JPT ya. Jadi JPT itu jabatan pimpinan tertinggi, kalau JA itu adalah jabatan administrator, sedangkan JF itu jabatan fungsional. Jadi kalau misalnya jabatan pimpinan tertinggi 1 itu kurang lebih senilai 39 juta sekian gitu ya. Kalau yang JPT 2 itu 37 sekian, sedangkan JPT 3 itu 35 sekian. Sampai JPT ini ya, JPT 9 itu mencapai 26,643880 gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini memang terlihat besar ya. Karena memang semua komponen itu terbayarkan dalam satu kali gaji pokok atau gaji satu komponen. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu lihat itu adalah untuk yang JPT ya, atau jabatan pimpinan tertinggi. Nah, bagaimana dengan yang jabatan fungsional tertinggi ya? Tentu ini berbeda dengan jabatan pimpinan tertinggi. Kalau jabatan administrator maupun jabatan fungsional itu berbeda lagi. Jadi untuk jabatan administrator ataupun jabatan fungsional 15 itu sekitar 22 sekian, hingga yang jabatan administrator sama yang fungsi atau yang fungsional 11 itu mencapai 12.650 sekian, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan simulasi yang menengah ya, untuk jabatan administrator dan jabatan fungsional yang menengah? Jadi yang jabatan administrator yang menengah mulai dari yang 10 itu ya tentu dapatnya 10.991.61.000, hingga yang jabatan administrator 6 itu dapatnya 6.262.364 rupiah gitu. Nah, sedangkan untuk yang dasar, nah ini yang mungkin yang akan lebih banyak kita dapatkan, yang justru menengah dan dasar itu lebih banyak ya, yang mayoritasnya seperti itu ya. Jadi kalau yang dasar itu untuk yang jabatan administrator 5 itu mendapatkan 5,4 ya, 5,4, sedangkan untuk yang 1 itu 3,1, itu yang didapatkan sejumlah seperti itu. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu dosen ataupun ASN, Bapak Ibu guru ya, itu hanya simulasi berdasarkan dari secara general jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, sehingga jabatan fungsional gitu ya. Nanti secara eksplisit saya akan membahas yang khusus untuk guru ya. Jadi secara penutup, jadi angka ini bersifat simulasi Bapak Ibu ASN maupun guru dan akan ditetapkan melalui kajian fiskal dan regulasi resmi dari pemerintah. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru maupun ASN. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.